Halo everyone, kali ini kami akan mempresentasikan terkait sistem pengarsipan pada mata kuliah pengembangan aplikasi administrasi Satuan Pendidikan Islam. Kami dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Hanafi Muslim MPD. Kelompok kami terdiri dari Faisal, Inazalda, Laila, Nurul, Siti Rohmah, dan Tasfiatul. Baik, langsung saja. Kenapa sih harus ada sistem pengarsipan? Nah, inilah latar belakang dari topik pembahasan kelompok 3. Kearsipan memiliki urgensi dalam suatu perkantoran, lembaga, dan organisasi. Hal ini dapat dibuktikan kegiatan administrasi, karena arsip juga merupakan pusat ingatan setiap kegiatan. Tanpa adanya arsip, seorang arsiparis tidak akan bisa mengingat secara detail semua catatan dan dokumen yang telah dibuat. Maka dari itu, dibutuhkan suatu sistem dalam pengarsipan dokumen, agar juga dokumen dapat tersimpan dengan rapi. Jadi, topik pembahasan pada kali ini ada sistem pengarsipan di suatu pendidikan Islam dan macam-macam sistem pengarsipan di satuan pendidikan Islam. Nah, yang dimaksud dengan sistem pengarsipan itu apa? Jadi, definisi dari sistem pengarsipan yakni cara pengaturan atau penyimpanan arsip secara logis dan sistematis dengan memakai abjad, numeri atau nomor, huruf ataupun kombinasi huruf dan nomor sebagai identitas arsip yang terkait. Sistem pengarsipan ini dibuat untuk mempermudah dalam penyimpanan dan menemukan kembali arsip. Nah, selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, pengelolaan arsip ini meliputi yang pertama, tahap penciptaan, yang kedua, tahap pemanfaatan arsip, yang ketiga, tahap penyimpanan dan penemuan kembali, yang keempat, tahap pemeliharaan arsip, dan yang terakhir, tahap pemusnahan arsip. Pada tahap 1, tahap penciptaan, tahap ini arsip dibuat atau diciptakan, kemudian digunakan sebagai media informasi. Ada dua cara arsip diciptakan. Yang pertama, diterima dari seseorang atau lembaga organisasi yang berasal dari organisasi lain atau eksternal, seperti surat, laporan, formulir, dan lain-lain. Kedua, dapat diciptakan secara internal oleh satu atau dua orang atau lebih yang berada di dalam organisasi itu sendiri. Untuk tahap yang kedua, yaitu tahap pemanfaatan arsip atau lebih dikenal sebagai film. Pada tahap ini, arsip dapat dikategorikan sebagai arsip dinamis yang masih digunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi. Tahap yang ketiga yaitu tahap penyimpanan dan penemuan kembali. Arsip yang disimpan itu untuk digunakan kembali jika suatu saat nanti dibutuhkan. Tahap yang keempat yaitu tahap pemeliharaan. Pastinya arsip itu disimpan dalam kurun waktu bisa lama, bisa juga baru saja disimpan. Nah, kemungkinan arsip juga dapat dicari dan digunakan secara terus-menerus yang sering dinamakan sebagai arsip dinamis aktif. Namun demikian, arsip tidak selalu digunakan secara terus-menerus, maka perlu dimusnahkan atau dipindahkan. Untuk tahap yang kelima yaitu tahap pemusnahan. Tahap pemusnahan ini merupakan tahap penghapusan arsip yang sudah tidak dipergunakan lagi atau sudah habis masa aktifnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari pemateri sebelumnya yaitu tentang sistem kearsipan. Di sini sistem kearsipan dikenal ada 3 bagian. Yang pertama, pencatatan dengan menggunakan buku agenda atau sistem pola lama. Yang kedua, pencatatan dengan menggunakan sistem kartu kendali atau sistem pola baru. Yang terakhir yaitu pencatatan dengan sistem tata naskah. Tata naskah di sini yaitu suatu kegiatan administrasi di dalam memelihara dan menyusun data-data
dari semua tulisan mengenai segi-segi tertentu dari suatu persoalan pokok secara kronologi dalam sebuah berkas. Nah, selanjutnya, sistem kearsipan yang sesuai dengan teori ilmu kearsipan itu terdiri dari 5 macam. Yang pertama, sistem abjad, yang kedua, sistem subjek, yang ketiga, sistem wilayah atau geografi, yang keempat, sistem nomor, dan yang terakhir, sistem tanggal. Sistem abjad merupakan penyimpanan arsip yang berpedoman pada urutan abjad. Kode penyimpanan arsip menggunakan huruf A sampai Z sebagai heading atau kepala. Sistem penyimpanan ini tergolong sederhana. Penyimpanan arsip dilakukan dengan berdasarkan urutan abjad dari nama-nama orang atau organisasi kepala surat yang tercantum dalam arsip. Yang kedua yaitu sistem subjek. Sistem subjek merupakan sistem penyimpanan arsip yang dilakukan menurut isi surat yang termuat dalam tiap arsip. Penggunaan dalam sistem ini yaitu menentukan terlebih dahulu masalah atau persoalan yang dihadapi organisasi tersebut dalam kegiatan sehari-hari, misalnya mengenai iklan dikumpulkan atau dihimpun menjadi suatu dalam menentukan masalah yang dikelompokkan menjadi satu subjek yang dibagi lagi menjadi sub-subjek sehingga membuat daftar indeks. Sistem pengarsipan geografis. Sistem pengarsipan geografis biasa disebut juga dengan sistem wilayah atau daerah. Sistem pengarsipan ini didasarkan pada satuan daerah tertentu seperti pulau, provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Pelaksanaan sendiri itu dimulai dari menentukan daerah, kemudian arsip disusun sesuai abjad. Contoh pengarsipan geografis ini seperti arsip kota atau kabupaten di Jawa Timur. Ada Gresik, Malang, Sidoarjo, Surabaya. Nah, itu seluruhnya itu disusun sesuai abjad daerahnya masing-masing. G Gresik, M Malang, S Sidoarjo, dan S untuk Surabaya. Selanjutnya di sini ada sistem tanggal. Sistem tanggal merupakan sistem penyimpanan surat yang didasarkan pada tanggal surat diterima dan tanggal surat dikirim. Di sini ada langkah-langkah penyimpanan arsip berdasarkan sistem tanggal. Yang pertama, memeriksa surat. Memeriksa surat di sini memastikan bahwa surat sudah selesai diproses atau digunakan dan menentukan identitas tanggal. Kemudian mengindeks, yaitu membagi tanggal utama, subtanggal, dan sub-subtanggal. Nah, subtanggal di sini ada 5 Mei 2020 yang terdiri dari tanggal utama yaitu tahun 2020, subtanggal yaitu bulan Mei, dan sub-subtanggal yaitu tanggal tersebut. Kemudian mengkode, yaitu memberikan kode pada surat dengan kode tanggal pada sebelah kanan atas sebagai penanda surat. Kemudian menyortir, yaitu mengumpulkan surat-surat yang memiliki kode arsip yang sama. Di sini mengumpulkan surat-surat dengan tanggal yang sama. Kemudian setelah itu menempatkan, yaitu menempatkan arsip sesuai dengan kode dan klasifikasi surat. Contohnya arsip tanggal 5 Mei 2020 disimpan pada laci berkode 2020, di belakang guide berkode Mei, dan di dalam hanging folder berkode 5. Lalu selanjutnya ada sistem nomor. Nah, sistem pengarsipan nomor ini mengacu pada urutan angka yang dicantumkan pada setiap arsip dengan tujuan untuk memudahkan penemuan kembali arsip tersebut. Dalam pelaksanaannya itu dimulai dari menentukan subjek yang kemudian diisi dengan sub-sub di dalamnya. Contohnya, di sebuah perusahaan menerapkan sistem nomor dalam pengarsipan sarana prasarana yang diberi isi pembangunan, pemeliharaan, dan penyusutan. Nah, untuk sarana prasarananya ini diberi nomor 12. Nah, untuk hal-hal yang berhubungan dengan sarana prasarana itu seperti pembangunan, pemeliharaan, dan penyusutan. Nah, untuk pembangunan ini diberi nomor 12,1, lalu untuk pemeliharaan diberi nomor 12,2, lalu untuk penyusutan diberi nomor 12,3. Baik, itulah penjelasan terkait sistem pengarsipan.
Semoga bermanfaat. Terima kasih.